Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata-kata Alhamdulillah. Karena kenapa? Di mana Allah yang masih memberikan rahmatnya, di mana Allah yang masih memberikan hidayahnya, sehingga kita masih bisa dipertemukan pada malam hari ini dalam spesial bulan Ramadan, yaitu dengan channelnya Muammar Jamil. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri teladan yang baik, Nabi yang kita ikuti segala bentuknya, baik perbuatan, perkataannya maupun pikirannya. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin malam, alhamdulillah, seluruh pertanyaan sudah dijawab, dan pada malam hari ini pertanyaan terakhir yang akan kita jawab. Kata sahabat itu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, walaupun saya tidak disukai oleh Allah, walaupun saya tidak disukai oleh manusia, walaupun tidak banyak hartaku, walaupun tidak ada kesehatan pada saya, dan walaupun tidak panjang umurku, akan tetapi ya Rasulullah, ketika saya nanti meninggal, diangkat nanti di surga bersama kita ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang ingin sama saya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dan dibangunkan dari kuburannya itu bersama saya, maka laksanakan sholat berjamaah. Jadi kuncinya adalah sholat berjamaah. Coba bayangkan ketika kita sholat subuh, ketika kita pergi masjid, kita melewati rintangan yaitu begitu gelap karena kurangnya lampu jalan. Akan tetapi di surganya Allah Subhanahu wa taala, jalan yang kita lalui akan menjadi bersinar-sinar nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pepohonan menyaksikan bahwa ya Allah, saya sebagai pepohonan, ya Allah saya sebagai batu, ya Allah saya sebagai tangga, saya sebagai tangga berkata ya Allah, dia setiap hari dia injak saya. Batu berkata ya Allah, dia lewati saya. Pohon bilang ya Allah, saya melihatnya dan saksikan bahwa dia pergi sholat berjamaah. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu memang terkadang ada orang yang katakan bahwa kenapa harus kita sholat? Bukankah tujuannya sholat adalah zikrullah, mengingat kepada Allah? Dan bahkan ada yang mengatakan saya duduk ja. Bahkan dalam bahasa Bugis maka ada cenga lo yase, cenga lo yawa jadi manang. Ayana sangnya tareka, nasa jadi. Pemirsa, perlu kita pahami bahwa jadi di dalam tubuh kita ada dua. Ada yang dikatakan lahiriah dan ada namanya batiniah. Jadi itu batiniah memang ada yang namanya roh, halus dan kasarnya juga harus disalatkan. Jadi bagaimana kemudian kita ini bagus halusnya dan bagus juga kasarnya. Jadi pekko gicarana ye dua ipak teguna manang. Aja na ya cerita reka anu masalah. Ya nasa gurutta. Namoni nasa luttui, namoni nasa leter ya se nawaye, akan tetapi narekko dena sampajang aja maceri. Artinya apa? Biarpun dia bisa terbang, biarpun dia bisa berjalan di air, akan tetapi ketika dia tidak bagus sholatnya, maka jangan ikuti dia. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, banyak ayat yang berpasang-pasangan dan sering mengikuti wa aqimis sholah wa atus zakah. Dirikanlah sholat. Ini perintahnya Allah, dirikanlah sholat. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran, salikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Nah, ini perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholah, dirikanlah sholat. Karena kenapa? Ketika kita mampu mendirikan sholat, walau baik itu sholat berjamaah, insya Allah
ketika nanti kita meninggal, kita diangkat di surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula ketika kita sholat, ketika kita takbir Allahu Akbar, apa kira-kira artinya kenapa tangan ini harus ke belakang? Artinya, ya Allah, saya lemparkan seluruh perilaku hidupku di dunia ini. Ya Allah, saya lemparkan dulu hartaku ke belakang. Ya Allah, saya lemparkan dulu jabatanku. Karena kenapa? Saya ingin menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimanapun nikmatnya. Makanya ketika kita ingin takbir agar tidak terganggu oleh setan, biasakan kita dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, biar kita terganggu dari godaan setan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kemudian setelah itu kita ruku. Ketika kita ruku harus sejajar. Artinya apa? Ketika ada ruku, dia lebih tinggi kepalanya ketimbang di sini punggungnya, berarti dia tinggi ilmunya, akan tapi rendah imannya. Begitu pula kalau dia terlalu rendah, dia terlalu tinggi imannya, akan tetapi rendah pikirannya. Makanya dari itu harus konsisten, harus diimbangi antara pikiran dengan hati. Karena kenapa? Ketika pikiran ilmu kita kurang, bagaimana kira-kira kita melaksanakan sholat? Bagaimana kira-kira kita mengetahui tata cara berwudu? Itulah gunanya ilmu. Begitu pula kenapa harus ada iman? Adalah persoalan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan terakhir, ketika kita sujud sejajar muka dengan kaki. Nah, orang ketahui bahwa muka ini adalah raja di anggota tubuh kita. Muka ini adalah hal-hal yang paling penting di muka kita. Kata orang Bone, narek kemukan tapaku, kawali mak bicara. Bagaimana kemudian itu? Nah, itu makanya ketika kita sujud Allahu Akbar sejajar, kita sampaikan bahwa ya Allah, Engkau maha besar. Saya sujud sejajar kakiku dengan lututku dengan mukaku. Apalagi yang ingin kita banggakan? Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak hal-hal yang diperlihatkan oleh gara-gara sholat. Salah satunya itu kita sujud, menghambahkan diri bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita duduk sujud terakhir, kita bertayamum begini, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku percaya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Begitu pula pemirsa perlu ketahui, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Inna majapunna, sesungguhnya orang yang sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Ketika orang sudah sholat, maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika ada orang sudah sholat tapi baru melaksanakan hal-hal yang dilarang Allah, pertanyakan bagaimana sholatnya. Ketika ada orang sholat baru sembarang jina bilang, sembarang jina bikin, pertanyakan sholatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sudah tentu dan sudah berakhir ceramah kita pada malam hari ini, dan sudah terjawab semua. Ada 6 pertanyaan dan ada 6 juga jawabannya. Sebagai kesimpulan, dan saya simpulkan pada malam hari ini, ketika kita ingin disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Ketika kita ingin disukai oleh manusia, maka bersumbanlah dan tidak mengharapkan imbalan. Ketika kita ingin banyak harta, keluarkanlah zakat kita. Dan ketika kita ingin selalu sehat, selalulah bersedekah. Dan ketika kita ingin panjang umur, ini yang paling penting, jaga silaturahim. Jaga silaturahim dan jaga silaturahim. Dan ketika kita ingin dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jagalah sholat berjamaahmu. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.